Dalam kesempatan ini, kami akan membahas penggunaan mikromodular reaktor pada markas militer di Kepulauan Natuna guna mendukung pertahanan negara. Video ini disusun oleh 5 mahasiswa Magister Prodi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Siswa pertama, Andri Gunawan. Siswa kedua, Anis Sakina Kurniawati. Siswa ketiga, Muhammad Taufauzan Catur Junihartomo. Siswa keempat, Samuel Matthews. Siswa kelima, Joko Yulianto. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah diakui melalui UNCLOS 1982. Dengan kondisi geografis Indonesia menyebabkan perubahan lingkungan strategis bergerak lebih cepat sesuai perkembangan dunia. Konflik Laut Cina Selatan sebagai konflik perbatasan yang kian memanas menuntut Indonesia mengambil tindakan demi mengatasi perubahan lingkungan strategis di Laut Natuna Utara. Terlibatnya TNI, baik dari matra darat, laut, maupun udara, dalam pembangunan pangkalan militer di daerah perbatasan dan 3T, merupakan langkah yang telah diambil oleh Indonesia untuk mengurangi adanya konflik. Pembangunan pangkalan militer di Natuna sebagai daerah 3T berfungsi untuk membantu persiapan operasi TNI. Selain mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, terpenuhinya listrik di Natuna juga harus menjadi faktor yang diperhatikan sebelum membangun pangkalan militer. Selama ini, Kepulauan Natuna bergantung pada pasokan listrik dari PLN dengan kapasitas sebesar 35,8 MW. Sumber pemenuhan listrik yang berasal dari PLTD menyebabkan listrik di Natuna sering padam. Sehingga dalam pembangunan pangkalan militer di Natuna harus disertai dengan pembangunan pembangkit listrik yang mengikuti konsep availability, accessibility, affordability, acceptability, serta sustainability. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan small modular reactor di pangkalan militer. Selain menghasilkan energi hijau, pemanfaatan small modular reactor memiliki kemudahan dalam akses ke lokasi yang diinginkan, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Natuna. Penulis telah mengumpulkan data secara sistematis dan mendeskripsikan serta menganalisisnya menggunakan metode SWOT. Sumber data studi pustaka telah membantu penulis melakukan analisa pada pemanfaatan mikromodular reaktor untuk pembangkitan listrik. Pemanfaatan pembangkit listrik dengan teknologi mikromodular reaktor harus dipertimbangkan untuk digunakan di pangkalan militer yang terletak di daerah 3T. Tentunya tetap memperhatikan beberapa aspek, di antaranya 1. Kesiapan pangkalan militer. Pangkalan militer memberikan dukungan fasilitas yang ideal yang dapat mendeteksi serta menangkis serangan lawan. Adanya dukungan yang ideal akan berdampak terhadap pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh satuan tugas di Kepulauan Natuna. Pembangunan pangkalan militer tentu diiringi dengan meningkatnya kebutuhan listrik di Kepulauan Natuna. Listrik yang selama ini dipenuhi oleh PLTD dari PLN tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi terwujudnya pembangunan pangkalan militer. Inovasi. Tantangan akan pemenuhan listrik di Kepulauan Natuna demi mendukung operasi pangkalan militer memerlukan inovasi yang handal pada sistem pembangkit listrik. Kekurangan daya listrik menjadi permasalahan dalam pemenuhan kesiapan pangkalan militer. Padahal kita ketahui bersama, kesiapan pangkalan militer akan berpengaruh terhadap kesiapan tempur demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertahanan negara. Membentuk suatu pertahanan negara yang unggul tentunya dibutuhkan realisasi rencana pemanfaatan sumber daya alam. Adanya pemanfaatan sumber daya alam berkontribusi pada meningkatnya pendapatan negara, sehingga melalui peningkatan ekonomi akan terwujud kesiapan pangkalan militer yang menuntut pemenuhan permintaan listrik.
Pemenuhan kebutuhan listrik membutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit. Inovasi pemanfaatan mikromodular reaktor sebagai langkah penambahan kapasitas pembangkit merupakan jawaban dari terwujudnya kehandalan sistem pembangkit yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Teknologi mikromodular reaktor didukung oleh tersedianya uranium di Indonesia sebagai bahan bakar. Teknologi mikromodular reaktor tentunya memiliki beberapa keunggulan, di antaranya 1. Dapat ditempatkan di mana saja. 2. Tidak ada pengisian bahan bakar. 3. Berdiri sendiri dan menghasilkan tegangan yang stabil. 4. Dampak resiko kebocoran sistem ke lingkungan sangat kecil karena produk fisi nuklir terkunci dalam bahan bakar FCM. 5. Dapat diintegrasikan dengan teknologi EBT. Pertahanan negara meningkatkan ekonomi negara. Indonesia dengan sistem pertahanan semesta menuntut peran serta dukungan seluruh komponen lapisan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diraih dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diperoleh melalui peningkatan perekonomian negara. Meningkatnya pertahanan negara mendorong perekonomian karena dapat menjaga kestabilan lingkungan bisnis, sehingga menarik minat investor asing. Hasil analisis SWOT. Pembobotan kekuatan terhadap pemanfaatan teknologi mikromodular reaktor didapat nilai 1,87 dengan bobot kelemahan 1,76. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kekuatan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pemanfaatan teknologi mikromodular reaktor pada pembangkitan listrik di daerah 3T. Pembobotan peluang pemanfaatan teknologi mikromodular reaktor menghasilkan nilai 2,15. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peluang yang besar untuk mengembangkan teknologi mikromodular reaktor pada pembangkit listrik untuk daerah 3T, khususnya Natuna. Berdasarkan gambar diagram tersebut, memperlihatkan bahwa potensi pengembangan teknologi mikromodular reaktor di Kepulauan Natuna berada di kuadran 1. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan dan peluang mendominasi dalam inovasi pengembangan teknologi mikromodular reaktor di Kepulauan Natuna sangat disarankan.